Pada subbab kali ini akan dibahas sifat-sifat unsur dalam satu periode. Unsur-unsur dalam satu periode tidaklah mempunyai sifat-sifat yang mirip, tapi sifat-sifatnya berubah secara beraturan. Perubahan sifat unsur-unsur dalam satu periode dapat dilihat pada unsur-unsur periode ketiga. Dari kiri ke kanan, sifat unsur periode ketiga berubah dari logam lalu menuju metaloid, non-logam, kemudian gas kimia. Sifat-sifat unsur periode ketiga dapat dilihat pada tabel berikut. Sebagai contoh, sifat dari natrium atau Na dengan nomor atom 11 memiliki konfigurasi elektron 3s1. Energi ionisasinya sebanyak 496 kJ. Lalu titik lelehnya yaitu 98 derajat Celcius. Titik didih 483 derajat Celcius dengan struktur kristal logam. Tingkat oksidasi tertinggi yaitu +1. Afinitas elektron yaitu -53 dan keelektron negatifan sebanyak 0,9. Sifat fisis. Sifat fisis. 1. Titik leleh dan titik didih. A. Natrium, magnesium, dan aluminium mempunyai ikatan logam seiring dengan bertambahnya jumlah elektron valensi. Kekuatan ikatan logam meningkat dari natrium hingga aluminium, sehingga titik leleh dan titik didihnya meningkat. B. Silikon mempunyai struktur kovalen raksasa atau seperti intan. Setiap atom silikon terkait secara kovalen pada 4 atom silikon. Zat dengan struktur kovalen raksasa mempunyai titik leleh serta titik didih yang sangat tinggi. C. Fosforus, belerang, klorin, dan argon terdiri atas molekul-molekul nonpolar sehingga hanya dikukuhkan oleh gaya van der Waals yang relatif lemah. Oleh karena itu, titik leleh dan titik didihnya relatif rendah. Sebagaimana Anda ketahui, gaya van der Waals tergantung pada massa molekul relatif. 2. Energi ionisasi. Kecenderungan energi ionisasi unsur-unsur periode ketiga dapat dilihat pada gambar. Gambar tersebut menunjukkan bahwa dari kiri ke kanan energi ionisasi cenderung bertambah. Energi ionisasi magnesium lebih besar daripada aluminium dan energi ionisasi fosforus yang lebih besar daripada belerang. Penyimpangan ini terjadi karena unsur 2A atau magnesium dan golongan 5A atau fosforus mempunyai konfigurasi elektron yang relatif stabil, yaitu konfigurasi setengah penuh. Sementara itu, aluminium dan belerang mempunyai satu elektron yang terlihat agak lemah. Sifat logam dan non-logam. Natrium, magnesium, dan aluminium merupakan logam sejati. Ketiga unsur tersebut merupakan konduktor listrik dan panas yang baik, serta menunjukkan kilap logam yang khas. Senyawa-senyawa natrium dan magnesium bersifat ionik, demikian juga sebagian besar senyawa aluminium. Natrium, magnesium, dan aluminium larut dalam asam membentuk kation tunggal Na+, Mg2+, dan Al3+. Aluminium juga larut dalam larutan basa kuat membentuk anion AlOH4- dan gas hidrogen. Berbeda dengan natrium dan magnesium, aluminium praktis tidak bereaksi dengan asam-asam oksidator seperti KNO3 dan H2SO4 Reaksi aluminium dengan asam-asam tersebut hanya berlangsung sebentar.
kemudian terhenti karena terbentuknya lapisan oksida Al2O3 pada permukaan logam itu yang bersifat inert. Walaupun secara kimia sifat logam menurun dari natrium ke aluminium, sifat-sifat fisisnya justru meningkat. Titik meleleh, titik didih, rapatan, dan kekerasan meningkat dari natrium ke aluminium. Natrium merupakan logam yang ringan dan lunak, magnesium lebih keras tapi agak rapuh, sedangkan aluminium lebih kuat lagi. Peningkatan sifat fisis logam dari natrium ke aluminium berkaitan dengan pertambahan elektron valensi sehingga kekuatan ikatan antar atom dalam logam meningkat. Silikon tergolong metaloid dan bersifat semikonduktor. Fosforus, belerang, dan klorin merupakan non-logam. Padatan ketiga unsur tersebut tidak mengantarkan listrik. Secara kimia, sifat non-logam dan fosforus, belerang, dan klorin terlihat dari kemampuannya membentuk ion negatif. Klorin dan belerang membentuk anion tunggal, yaitu Cl- dan S2-. Adapun fosforus hanya membentuk anion poliatomik seperti PO4-3- dan PO3-3-. Sifat pereduksi dan pengoksidasi unsur periode ketiga. Gaya pereduksi unsur periode ketiga berkurang dari kiri ke kanan. Sebaliknya, gaya pengoksidasinya bertambah. Jadi pereduksi terkuat adalah natrium, sedangkan pengoksidasi terkuat adalah klorin. Natrium, magnesium, dan aluminium tergolong pereduksi kuat, tetapi berkurang dari natrium ke aluminium. Gaya pereduksi dari natrium, magnesium, dan aluminium dapat dibandingkan dari reaksi unsur tersebut dengan air. Natrium bereaksi hebat dengan air, dengan mudah mereduksi air, membentuk natrium hidroksida dan gas hidrogen. Reaksi sejenis pada logam magnesium dan aluminium dengan air mempunyai potensial standar urut-urut plus 1,54 volt dan 0,83 volt. Akan tetapi, pada kenyataannya magnesium hanya bereaksi lambat dengan air pada suhu kamar dan sedikit lebih cepat dengan air mendidih. Reaksi magnesium dengan air terhambat lapisan endapan MgOH2 yang menutupi permukaan logam tersebut karena magnesium hidroksida. Sukar larut dalam air. Aluminium sama sekali tidak bereaksi dengan air, tetapi bereaksi dengan uap air panas membentuk Al2O3 dan gas hidrogen. Dari NaCl dalam periode ketiga, sifat pereduksi berkurang dan sifat pengoksidasi bertambah. Daya pereduksi dan gaya pengoksidasi juga berkaitan dengan kecenderungan melepas atau menyerap elektron. Kita ingat kembali bahwa zat pereduksi atau reduktor melepas elektron pada reaksi redox. Sedangkan zat pengoksidasi oksidator atau oksidator menyerap elektron. Jadi makin mudah suatu spesies melepas elektron, makin kuat daya reduksinya. Sebaliknya, makin kuat menyerap elektron, makin kuat daya pengoksidasinya.